Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam fi hadal umma. Rasulina bisallallahu alaihi wasallam wa rabbika dunya wa dunya wa akhirah wa ala wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dengan metode jarak jauh ya teman-teman. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat beliau dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ya, untuk pembelajaran pada kali ini teman-teman kelas 8A dan 8B belajar pada melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Maksudnya yang kemarin dari bab 2 sekarang bab 3 ya teman-teman ya. Sekarang melanjutkan bab 3 tentang perilaku jujur dan adil. Pembelajaran bab 3 ini pembelajaran yang pertama ya pada hari ini. Ya. Perilaku jujur dan adil. Kejujuran seorang siswa dapat diimplementasikan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Ya. Bisa diimplementasikan atau bisa dilaksanakan, dibuktikan, diterapkan dalam kehidupan di sekolah dengan tidak menyontek. Itu kejujuran bisa diimplementasikan seorang siswa. Kejujuran seorang siswa bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan di sekolah dengan tidak menyontek ketika ujian. Ini intermezzo dulu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pengertian ya. Ya, pengertian jujur. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata benar. Seorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan itu meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi atau objek yang dikatakan. Demikian jujur adalah perilaku yang mencerminkan sesuai antara hati, pikiran, perkataan, dan kenyataan. Lebih mudahnya, gampangnya adalah jujur adalah berkata benar ya. Jujur, seorang yang jujur itu perkataannya benar, selalu benar. Dan di sini dalil atau bukti perintah tentang berkata jujur ada dalam Al-Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70. Berarti apa? Dalil apa namanya? Kalau diambil dalil dari Al-Quran, dalil nakli ya, benar. Dalil tentang jujur ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi di sini maksud mengatakan perkataan benar ya berarti apa? Iya, berarti jujur. Nah, di sini Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ini memerintahkan untuk kita semua bertakwa kepada Allah dan berkata jujur atau berkata benar. Nah, perintah Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 ini berarti dalil nakli yang diambil dari Al-Quran. Dalil nakli tentang apa? Tentang berkata jujur, tentang kejujuran, tentang jujur. Oke, kemudian di sini ada dalil lagi. Di sini adalah hadis. Hadis ini berarti termasuk dalil apa, teman-teman? Dalil nakli ya, benar.
An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas memperlaku jujur karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah dirimu dari dusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Di sini hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah yang memerintahkan kita untuk jujur. Nah, di sini berlaku jujur itu sama dengan kebaikan. Jujur berarti baik. Dan keduanya di surga. Jujur itu baik dan jujur itu baik dan itu di surga. Dan yang kedua, jauhkan dirimu dari dusta. Kan dusta itu durhaka dan keduanya di neraka. Dusta atau bohong itu durhaka, dan dusta dan durhaka itu ada di neraka. Jadi kita diperintahkan untuk berkata jujur, terangkan oleh Rasulullah untuk berkata jujur, karena kejujuran itu adalah sebuah kebaikan, dan kejujuran atau kebaikan itu ada di surga. Berarti orang-orang yang berkata jujur, mereka akan mendapatkan ganjaran atau hadiah berupa surga. Sebaliknya, kebalikan dari jujur, orang yang berdosa atau berbohong itu orang yang durhaka, dan orang yang berbohong atau durhaka itu akan mendapatkan atau ditempatkan di neraka. Oke, kemudian di sini ada klasifikasi jujur. Yang pertama, jujur dalam perkataan. Sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik. Ya. Jadi jujur dalam perkataan ini berarti dia seseorang yang berkata benar, tidak mengurangi atau menambahi. Seperti contoh, teman-teman contohnya diperintahkan oleh orang tua untuk menyampaikan sesuatu kepada saudaranya atau kepada paman atau ibu. Contoh si Budi, ibu berkata pada Budi, tolong sampaikan kepada paman A bahwa ibu nanti akan berkunjung, gitu aja yang punya. Nah, ketika itu Budi menyampaikan kepada si paman A itu ya sesuai apa yang dikatakan oleh si ibu, bahwa ibu menyuruh Budi untuk mengatakan bahwa ibu akan berkunjung ke rumah paman, tidak dikurangi atau ditambahi, kayak gitu. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Contohnya, contoh ketidakjujuran dalam perbuatannya. Tidak jujur dalam perbuatan, kita berjanji mengatakan akan datang, kenyataannya tidak datang tanpa alasan yang jelas. Kadang alasan yang disampaikan berupa alasan yang dibuat, padahal sebenarnya ia tidak datang karena memang tidak ingin datang. Hal ini juga merupakan bentuk ketidakjujuran. Ya. Ada teman mengundang kita untuk hadir di rumahnya. Kita bilang, ya saya akan datang besok ya, oke. Tapi ternyata kenyataannya besok dia tidak datang. Tidak datang itu dia dengan alasan yang dibuat-buat atau mengada-ngada. Jadi apa? Perkataan dia itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya seharusnya ia datang, tapi ternyata tidak datang dan dia membuat alasan yang dibuat-buat. Itu berarti sikap atau perbuatan itu tidak jujur.
kecuali kalau memang ada halangan, dia bilang maaf saya tidak bisa hadir karena emang ada halangan atau sakit atau ada apa, itu bisa dikatakan jujur. Tapi ketika dia bilang akan datang tapi dia ternyata ketika hari H tiga hari H dia tidak datang dan memberikan alasan atau alasan yang dibuat-buat, padahal sebenarnya tidak datang, tidak ingin datang, itu merupakan ketidakjujuran dalam perbuatan. Kemudian hikmah berperilaku jujur. Satu, bernilai ibadah karena menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul seperti tadi diterangkan dalam Al-Quran dan hadisnya. Ibadah. Dua, mendatangkan pahala karena ibadah akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau dia menjalankan ibadah, menjalankan perintah, dia mendapat pahala. Ketika dia melakukan larangan atau menjalankan yang dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapat dosa. Karena dia menjalankan perilaku jujur, maka dia akan mendapat pahala karena itu merupakan perintah dari Allah dan Rasul. Memberikan ketenangan batin, memiliki keberanian, dan dia mendapat kepercayaan besar karena orang-orang yang berkata jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Kemudian implementasi perilaku jujur di sekolah. Tidak menyontek ketika ujian membayar SPP dengan teratur dan yang lain. Ya, seorang yang siswa dalam sekolah yang ketika ia melaksanakan ujian, dia tidak mencontek, itu merupakan implementasi perilaku jujur, merupakan praktek perilaku jujur di sekolah. Dia jujur mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuannya, tidak menyontek orang lain atau temannya. Merupakan bukti atau implementasi perilaku jujur. Yang kedua, di rumah. Berkata jujur kita ingin keluar rumah, menepati janji jika berjanji dengan orang tua dan lain-lain. Di rumah contohnya, ketika dia mau keluar rumah, dia izin ke orang tua, saya mau belajar kelompok Bu di rumah si A, saya mau main Bu ke rumah si A, saya mau keluar sebentar Bu beli jajan. Itu namanya jujur, implementasi praktek perilaku jujur di rumah. Yang ketiga, di masyarakat. Berkata jujur dan tidak berdosa ketika berkomunikasi di masyarakat dengan teman, dengan orang lain, dengan tetangga. Dia berkata jujur dan tidak dusta ketika berkomunikasi atau berbicara. Kemudian membiasakan perilaku jujur dan adil sejak dini. Jadi kita sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah balik, ya teman-teman semua mungkin kan sudah usianya sudah dari 15 tahun, mungkin ada yang lebih dari 15 tahun. Teman-teman itu berarti sudah balik. Apa yang teman-teman lakukan, baik itu ibadah ataupun itu larangan, itu sudah dicatat semua. Ketika teman-teman beribadah, melakukan ketaatan, maka teman-teman semua akan mendapatkan pahala, dicatat oleh malaikat, ya. Catat oleh malaikat. Ketika teman-teman semua bermaksiat, maka teman-teman dicatat oleh malaikat, semua catatannya sudah ada. Jadi teman-teman harus membiasakan berperilaku jujur dan adil sejak dini. Apalagi sekarang ketika sudah balik, harus jangan sampai bohong, jangan sampai tidak adil ketika berperilaku, ya. Membiasakan diri berkata jujur, karena berkata jujur merupakan kunci kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, dalam bermasyarakat juga. Kejujuran itu dan keadaan akan membuat seseorang dihormati, dipercaya orang lain, juga dicintai oleh Allah dan Rasul, karena orang-orang yang jujur itu berarti orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.
sebaliknya kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati oleh orang lain, dibenci, mendapatkan dosa juga dari Allah. Oke. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kita pembelajaran pertama kita kali ini. Apabila teman-teman ada yang kurang dipahami atau tidak tahu, bisa ditanyakan lewat WA group atau bisa japri Bapak langsung. Pesan Bapak, teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, jangan malas dalam belajar, karena nantinya ilmu yang teman-teman dapatnya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.